Manuver PAN jadi sorotan, dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Gun Gun Herianto dan masih bersama Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto melalui sambungan telepon. Kang Gun Gun, ini kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Kang Gun Gun, sikap pasif itu tidak akan memberikan insentif sebetulnya. Ya, kita ingat peristiwa di Pak SBY dulu, ketika PKS juga tidak keluar dan Pak Jokowi itu juga tidak mengeluarkan, artinya tidak melakukan reshuffle menterinya PKS dan itu ngambang sehingga kemudian publik mengidentifikasi PKS waktu itu melakukan strategi dua kaki kan, mungkin masih ingat. Dan itu tidak menjadi insentif elektoral sama sekali. Dan itu yang dilakukan oleh PAN saat ini, menurut Anda? Menurut saya dengan hanya satu kursi sebenarnya tidak terlalu beresiko bagi PAN untuk kemudian menarik diri. Tetapi tentu hal lain selain faktor yang nampak di permukaan, ada hal-hal yang tidak nampak. Nomenanya biasanya adalah soal konstelasi pemetaan penetrasi kandidasi di 2019. Nah ini menarik sebetulnya, Kang Yandri. Ini pada akhirnya masyarakat kan bisa berpikir liar mungkin ya. Jangan-jangan kalau memang PAN punya sikap berbeda dengan pemerintah, tapi tidak mau mencabut menarik perwakilannya di kabinet. Ada kekhawatiran bahwa karena mungkin pemerintah saat ini masih mendapat opini yang cukup besar, tingkat kepercayaan publik yang sangat besar, nanti disangkanya PAN dianggap sesuatu yang sifatnya konotatif, nggak? Ya begini, kita waktu berkoalisi boleh dicari itu. Saya menyampaikan dan PAN menyampaikan waktu itu, kita berkoalisi dengan Pak Jokowi tidak akan membabi buta semua program Pak Jokowi kita dukung. Kita kan punya cara untuk mengambil sebuah keputusan, saya bilang tadi. Kalau menurut PAN perlu dikritisi, perlu dicermati lebih mendalam, ada saran, masukan, saya kira itu sebenarnya koalisi yang sehat. Teman yang sehat, teman yang baik kan kalau misalkan menurut kita kurang pas ya kita kasih saran. Kan nggak elok juga kalau misalkan ada berbeda. Saya setuju bahwa teman yang baik adalah teman yang memberi saran, tapi nampaknya nggak di depan umum gitu. Itu mestinya dalam rapat-rapat tertutup gitu, Kang Yandri. Kalau di depan umum kan jadi seperti menjatuhkan, gitu. Enggak, saya kira ini kritik saya juga terhadap koalisi sekarang. Contoh misalnya masalah Perpu Ormas, katanya kita koalisi, tapi nggak pernah diajak untuk dimediasi. Loh itu juga menjadi pertanyaan kan? Iya. Ketika PAN tidak diajak juga menjadi pertanyaan. Sebentar Mas Rudi, RUU Pemilu, kita berapa kali saya dengar ada Pak Wiranto menginisiasi pertemuan partai koalisi, kita juga nggak diundang. Yang terakhir kemarin itu ada pertemuan 6 partai koalisi membahas masalah Perpu 1 Perpu 2 di sana kita nggak diundang, walaupun nggak diundang. Hari Senin kemarin itu kalau nggak salah ya? Iya betul. Perpu 1 tentang keterbukaan informasi keuangan kita dukung kok. Jadi kita rasional dan objektif sebenarnya. Jadi walaupun kita nggak dilobi oleh pemerintah mengenai Perpu 1 masalah keterbukaan informasi keuangan itu, ya kita terima kok. Nggak perlu kita dilobi-lobi, kita rasional, akal sehat kita masih jalan. Nah artinya begini, ya kritik kita juga kalau misalkan kita masih dianggap partai koalisi, ya duduk bareng ataupun saling memahami, ada diskusi, dialog yang konstruktif. Saya kira itu yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan sudah tidak diajak dan lain sebagainya, itu menjadi kendala tersendiri. Gitu. Nah itu dia menarik sebetulnya pernyataan itu, Kang Yandri. Ketika seringkali PAN tidak diajak untuk berbicara oleh partai-partai koalisi pemerintah lainnya, apakah PAN masih merasa bahwa PAN bagian dari koalisi? Kalau PAN, karena saya bilang tadi, kita kan ada kader kita di situ Bang Asman. Ya memang dia sudah kita wakafkan untuk bekerja. Kalau misalkan bangsa dan negara ini masih membutuhkan Bang Asman ya silakan. Tapi sekali lagi PAN juga tidak akan terganggu dengan misalkan tidak diundang, tidak diajak. Kita tetap akan mengambil keputusan secara rasional dan objektif. Artinya PAN tidak akan terganggu, tidak akan merasa terpinggirkan, tidak akan merasa dianaktirikan. Santai-santai saja PAN, nggak ada masalah. Tapi masih merasa sebagai bagian dari koalisi tidak? Oh iya, hari ini kan masih koalisi dengan pemerintah. Nanti kalau kita mau keluar atau tetap, insya Allah di Rakernas Agustus ini kan pertengahan kita akan Rakernas, bisa kita bahas itu apa kita di dalam atau segera keluar. Tapi kalau saya pribadi, ya sebaiknya memang Pak Jokowi terang-terangan juga sama PAN ini masih dianggap koalisi atau enggak gitu loh. Kalau koalisi ya diundang, diajak bicara dong satu meja kan begitu. Baik Kang Yandri, Kang Gun Gun, ini ada satu penelpon kita angkat dulu dari Jakarta. Ada Pak Marolop. Selamat pagi Pak Marolop. Halo. Selamat pagi Pak Marolop, silakan. Iya, selamat pagi Berita Satu. Ya, selamat pagi. Pagi. Iya, jadi begini ya,
Ya memang bolehlah setiap partai ya, bahkan PDIP sendiri mengkritisi Presiden Jokowi juga boleh aja, gitu kan? Namanya DPR dengan pemerintah kan. Sistem kita kan Presiden itu eksekutif di satu sisi, terus kemudian DPR satu sisi. Kita kan menganut itu kan, bukan parlementer kan? Ya. Walaupun rasa parlementer juga sebenarnya kan gitu. Tapi saya melihatnya begini ya. PAN ini sudah bukan memberikan masukan lagi ya, lebih pada serangan politik sudah. Kepada pemerintah? Iya, serangan politik gitu kan. Karena sudah sangat hal-hal fundamental ya. Baik, Ya. Pak Marolop, Ya. menurut Anda dengan banyaknya sikap PAN yang dianggap tadi menyerang pemerintah, apakah menurut Anda sebaiknya PAN mengambil sikap tegas keluar dan menarik perwakilannya di kabinet, atau seperti apa yang dilakukan oleh PAN saat ini? Ya tegas saja, mau tetap di pemerintah atau tidak gitu aja. Dan itu Anda akan lebih menghargai posisi PAN ya? Oh iya Pak, sama dengan PDI dulu ya, PDIP dulu, jelas posisinya, Oke. ya kan? Baik. Khusus itu jelas sekali ya, khusus ormas ini kan, Baik. bagaimana Presiden Jokowi ini ya, selama masa pemerintahan ini menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan itulah, Baik. sudah tahu lah, Ya, radikalisme baik. dan macam-macam. Oke. Ini sangat penting, tapi nampaknya PAN melakukan serangan politik gitu. Baik, Kalau Pak saya lihat- Marolop. Iya. Terima kasih banyak Pak Ya, sudah makasih. bergabung Selamat bersama pagi. kami di Dialog Pagi. Menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Marolop. Ini adalah perwakilan dari warga. Iya. Dia akan lebih menghargai posisi PAN secara tegas mau bergabung dengan menarik Iya. perwakilannya di kabinet, atau ya harus betul-betul bergabung bersama koalisi pemerintah. Gimana Kang Gun? Catatan kritis saya adalah banyak partai yang bergabung dengan pemerintahan itu lebih banyak mengandalkan strategi retoris. Di publik itu selalu berargumen begini, bahwa ya kami bagian dari pemerintah tapi kami akan mengkritisi. Itu yang dikatakan oleh Kang Yandri juga seperti tadi sebetulnya. Sebenarnya konstruktif saja tadi, makanya relevan pertanyaannya kenapa tidak disampaikan dalam komunikasi politik ke sesama partai pendukung pemerintah. Ya. Kalau di satu titik dalam hal tadi fundamental dan krusial itu tidak bisa lagi ketemu, ya seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas sehingga kemudian bukan hanya soal pendidikan politik bagi publik, tapi soal memperkuat yang disebut dengan kerjasama politik dalam koalisi. Oke. Karena gini, di sejarah koalisi kita pasca reformasi 99 ke sini, pada saat era Orde Baru kan jelas ya personal sentris di Pak Soeharto. 99 ke sini, itu bangunan koalisi kita itu tidak memperkuat presidensialisme. Oke. Karena apa? Polanya itu lebih banyak pola koopsi. Jadi satu partai bergabung dalam dua tahap. Satu ada yang pada saat proses kandidasi, atau yang kedua pada saat pembentukan pemerintahan dan setelahnya. Dan PAN masuk di setelah pembentukan pemerintahan bersama-sama dengan Partai Golkar. Nah, evaluasinya adalah dari sejak 99 ke sini itu seringkali karena cairnya bangunan koalisi dan ada kebutuhan strategis dari presiden untuk memastikan bahwa dukungan politik di DPR tidak berubah, artinya zona nyaman kekuasaan yang disebut dengan titik keseimbangan politik, itulah yang kemudian kerap kali membuat presiden dilematis. Oke, gitu. Kang Gun-Gun. Kang Yandri, Ya, Kang Yandri, tadi Anda mengatakan bahwa di PAN itu kan ada sistem yang kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, apakah masih banyak yang mengikuti Amin Rais? ya itu nggak bisa ditafsir secara kasat mata seperti itu. Saya bilang tadi saran Pak Amin itu bagian dari dinamika di internal yang nanti akan kami bawa ke forum-forum resmi partai. Di situ kan ada dialog. Nah sekarang kan belum ada forumnya, kan Pak Amin baru ngomong. Oke, baik. Kang Yandri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih Mas Rudi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali usai jeda.